وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik hari ini kita masih diizinkan, diberikan kesempatan menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan walau dalam kondisi dan situasi yang Allah berikan ujian, semoga ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah penghabisan atau awal dari penghabisan bulan suci Ramadan tersebut yang selalu kita meriahkan dengan pelaksanaan Idul Fitrah atau Idul Fitri. Hadirin kaum muslimin, pelaksanaan ibadah adalah hubungan seseorang hamba dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, di mana bagaimana dalam kondisi apapun seorang hamba seafdolnya, sebaiknya tidak mengabaikan, tidak melalaikan yang namanya ibadah terhadap pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang memaknai situasi dan kondisi manusia sekarang ini adalah sebagai azab. Ada yang menerjemahkan sebagai musibah, ada yang berpendapat sebagai ujian. Nah, orang yang beriman itu menyikapi sesuatu hal yang terjadi di alam dunia ini tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqtaha zabatil. Saja kejadian di alam tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Walau daun yang jatuh dari pohonnya pun ada hikmah. Kehebatan orang yang beriman, maka ambillah hikmah yang terkandung di dalam tiap sesuatu kejadian itu. Jangan datang musibah, datang bencana semakin jauh dari Allah. Ini tidak tepat dan tidak bagus. Kenapa? Semua itu adalah bi'idznillah. Ma asaba min musibatin fil ardh, saja musibah, kejadian, bencana yang menimpa di alam ini, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, illa kecuali sudah menjadi ketentuan dari Allah. Jadi kita tinggal untuk menjalaninya saja lagi. Kita ambil hikmah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa musibah itu datang? Ternyata kan mayoritas umat Islam, apalagi di Indonesia,
Dari segi jumlah umat Islam itu banyak, dari segi kualitas. Tetapi namun apa yang lemah di sana, ini yang penting bagi kita sebagai umat. Makanya Jamiatul Rahmah berjemaah ikuti aturan-aturan para penyeru, pembawa, pendakwah, para dai, para ustaz, guru-guru agama yang mengajak kepada jalan Allah. Hadirin, hakikatnya yang berkuasa di alam ini kan Allah, Al-Malik, Raja di Raja. Tidak ada lagi Allah. Kekuasaan Allah itu yang melaksanakannya di dunia ini awalnya para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam, terakhir baginda Rasul. Kenabian dan kerasulan sekarang sudah tiada. Siapa lagi pelanjut para nabi dan rasul itu? Ada. Kenabian dan kerasulan memang sudah ditutup, wa khataman nabiyyin, nggak ada lagi. Tetapi risalah, dakwah, menyeru ke jalan Allah masih ada yang melanjutkan. Siapa itu? Itulah ulama. Al-ulama warathatul anbiya, kata Rasul. Ulama itu pewaris nabi, bukan ahli waris. Pewaris yang melanjutkan risalah, yang menyampaikan kebenaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di antara penyebab musibah, bencana, malapetaka itu datang adalah karena manusia sudah banyak yang durhaka dan melampaui batas. Bukan semuanya, sudah banyak. Hadirin kaum muslimin, kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, bahwa manusia banyak senang bahagia di atas tumpukan dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang halal dianggap haram, yang haram dihalalkan. Kemaksiatan merajalela, kemungkaran menjadi jadi, tontonan menjadi tuntunan, tuntunan malahan menjadi tontonan. Pornografi, porno aksi, semuanya itu sudah menjadi bahan-bahan penglihatan bagi kita sehari-hari. Semakin tinggi ilmu pengetahuan manusia, maka semakin jauh kemerosotan akhlak dan budi pekerti manusia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, kembali kemana? Kembali ke jalan Allah. Berarti ada yang salah, ada yang tidak benar. Dengan banyaknya manusia yang durhaka dan melampaui batas terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegur. Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 78. Wa'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, telah dilaknat. Siapa yang dilaknat? Kaum Bani Israel dengan lisannya Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa itu terjadi? Dzalika bima sawakanu yang tadun. Karena manusia sudah banyak yang durhaka dan melampaui batas. Kalau batih-batih yang diatur oleh Allah sudah dilewatkan, wajar ditegur oleh Allah. Cara Allah tegur bermacam-macam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah kehebatan orang yang beriman. Sikapi semua itu yang terjadi, pertanda kita adalah naik kelas. Andaikan kita ditakdirkan Allah mengembuskan nafas yang terakhir, menutup usia dalam keadaan sabar, ikhtiar kepada Allah, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal Allah, secara syariat kita sudah usaha, insya Allah syahid. Jangan khawatir. Tapi kalau sholat enggak, puasa enggak, kegiatan-kegiatan ibadah mendekatkan diri kepada Allah tidak, dengan corona COVID-19 takut, ya tak jadi. Tetap kita meninggal dalam keadaan kekufuran. Maka apa
hikmahnya. Yang namanya ajal nggak bisa dihindarkan, nggak bisa dihindarkan. Faida jaa ajaluhum la yasta'irun sa'ah. Ada sa'ah di sana. Sa'ah itu bisa sedetik. Kalaulah datang ajal seseorang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Sa'ah, walau sedetik. Penyebab itu banyak. Kadang tidur di atas tempat tidur juga mati. Tetapi banyak orang yang tidak takut tidur. Naik kendaraan, izin Allah meninggal. Kadang minum, wafat. Kenapa? Itu penyebab. Strategi Allah untuk berbuat seperti itu agar Allah tidak dizalimi, Allah tidak dimencap-mencap. Allah zalim, Allah telah berbuat salah, Allah ini semacamnya, tidak menerima. Nah, itulah strategi Allah. Bagaimana kita menerima itu semua? Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian yang kedua adalah penyebab musibah bencana itu datang karena tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemungkaran adalah sesuatu hal yang cepat sekali mengundang bencana dan musibah, malapetaka. Suatu contoh, ilustrasi. Kita sekarang berada di atas kapal yang besar, sedang melayang di atas lautan yang akan kita tuju, pulau yang akan kita tuju sangat jauh, lautan sangat dalam. Kita sedang melayang. Ada seseorang, sekelompok orang, beberapa orang yang melombangi kapal. Dilumbangi kepadu, apakah kita biarkan? Kita cegah. Kalau kita biarkan, biarkan saja lah. Karena awak yang melumbangi teman, minyosan karena ingat, yang akan tenggelam bukan dia saja, seluruhnya. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Apabila musibah, bencana, malapetaka yang datang, tidak hanya memilih orang-orang yang zalim di antara kamu, tetapi sama. Seleksi dunia, seleksi alam, ada orang menyadari. Oleh sebab itu kewajiban kita adalah mencegah. Pak RT dengan kekuasaan RT-nya cegah kalau ada di warga kita yang berbuat salah. Lurah bertanggung jawab, camat bertanggung jawab, cegah. Kalau tidak akan bermasalah nanti. Orang tua bertanggung jawab terhadap keluarga, anak. Kalau ada anak kita yang berbuat salah dan berbuat maksiat, kenapa? Kalau tidak ingat, bencana musibah akan datang, akan menimpa kita. Jadi semua itu adalah tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita menyikapinya. Dan yang terakhir adalah kurang bersyukurnya manusia. Bukan tidak bersyukur, kurang bersyukur. Allah sudah janji, hadirin, Allah tidak pernah zalim, tidak pernah ingkar janji. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, aku akan tambah, dan tambah. Wa in kafartum, jika kamu mengingkari, jika kamu kufur, inna adab. Itu dalam teori namanya nikmat berubah menjadi azab. Jadi oleh sebab itu syukuri nikmat Allah yang Allah berikan. Bisa dengan jasad kita, bisa dengan berinfak, bisa dengan memberikan kebaikan, bisa dengan apa saja yang kita lakukan. Yang penting semua itu di atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan walau dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Andaikan ada saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal, memang ditakdirkan Allah kena wabah ini, dia sabar, dia tabah, itu adalah sebagai balasan yang terbaik.
Semoga Allah memberikan yang terbaik, dan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar melanjutkan kehidupan, mari kita sama-sama manfaatkan hidup detik-detik terakhir ini dalam rangka kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum turhamun.